Pemencaran gulma oleh saya sendiri, Lucia Febrianti Alibaba, NIM 1904060148, dosen PA Don Harrison Kajang. Apa sih itu pemencaran? Pemencaran merupakan proses perpindahan menjauh dari individu dan populasi induk, sehingga individu-individu dalam populasi menyebar atau to distribute, yaitu mengisi ruang yang masih kosong atau menjauh untuk membentuk populasi baru. Pelepasan merupakan proses bagaimana biji yang sudah tua keluar dari organ generatif yang memproduksinya. Pemencaran dan pelepasan sangat terkait satu sama lain, karena sebelum melakukan pemencaran harus didahului dengan pelepasan. Nah, fungsi dari pemencaran gulma itu dapat kita lihat dari pengertiannya. Tentu kita tahu fungsi dari pemencaran gulma yaitu untuk menyebarkan benih atau memperbanyak individu gulma dan mencari tempat yang jauh dari induk atau pohon gulma ke tempat atau ruang yang masih kosong agar bisa hidup lebih bebas dan berkembang biak secara baik dan menguntungkan. Berikut pelepasan dan pemencaran gulma. Kita perhatikan gambar di atas merupakan pelepasan dan pemencaran biji gulma, yakni ada yang menempel pada ternak, diterbangkan oleh angin, juga mengapung di udara dan di air. Pelepasan dan pemencaran gulma tidak hanya terjadi dalam bentuk biji, tetapi juga organ vegetatif. Organ yang berperan dalam proses pelepasan dan pemencaran secara umum dikenal sebagai diaspora atau diaspor. Nah, pelepasan dan pemencaran merupakan dua proses yang tidak saling berdiri sendiri satu sama lain, melainkan berkaitan dalam hal organ yang terlibat dan cara berlangsungnya. Pemencaran gulma dari tempat satu ke tempat yang lain dapat terjadi melalui aktivitas sendiri, dengan bantuan alam, maupun dengan bantuan makhluk hidup. Nah, yang pertama, aktivitas atau kekuatan sendiri, atau yang disebut dengan autochore, merupakan letusan atau ledakan buah, yaitu buah masak akan terlempar keluar, dan yang kedua ialah pecahnya polong yang sudah tua. Yang berikut dengan bantuan alam yaitu oleh angin dan air. Angin atau anemochore, biji dilengkapi kabu-kabu atau parasut agar bisa terbang ke tempat yang cocok. Dan oleh air atau hydrochore, yakni bijinya tipis dan ringan serta batangnya fragmentasi atau berongga agar dapat mengapung. Yang berikut dengan bantuan makhluk hidup, yaitu dengan bantuan hewan mamalia, burung, dan manusia. Ada juga pemencaran karena faktor agronomik, terjadi dengan cara penempelan pada pakaian pekerja, terbawa oleh peralatan kerja sebagai kontaminan benih dan mengkontaminasi hasil panen. Proses pemencaran gulma. Gulma memencar dalam waktu dan ruang. Pemencaran dalam waktu terjadi karena adanya jenis-jenis gulma yang memproduksi organ pencar secara serentak dan jenis-jenis gulma yang memproduksi organ secara terus-menerus atau bertahap dalam jangka waktu yang lama. Jenis-jenis gulma yang melepaskan biji secara cepat dan serempak akan meningkatkan peluang biji untuk memencar jauh bersama dengan hasil tanaman dan membuat pasokan biji menjadi melimpah sehingga predator biji tidak mampu lagi untuk menghabiskannya. Sementara itu, jenis-jenis gulma yang melepaskan biji secara bertahap dalam waktu lama akan meningkatkan peluang biji untuk sampai di tempat yang jauh pada saat yang menguntungkan untuk perkecambahan dan untuk terhindar dari predasi oleh predator biji. Berikut gambar-gambar proses pemencaran gulma. Kita dapat melihat di sini cara penyebaran gulma oleh aktivitas atau kekuatan sendiri, cara penyebaran gulma polong tua pecah. Yang berikut dengan bantuan alami yaitu anemochore dan hydrochore. Berikut ada bantuan makhluk hidup. Ya, sekian dan terima kasih.